Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita di hari yang baru ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran maupun yang berulang tahun pernikahan. Semoga kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara, memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita. Untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami turut mendoakan kiranya kuasa Tuhan memberikan kesembuhan buat saudara. Begitu juga untuk Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup, tetaplah percaya dan berserah diri kepada Tuhan. Bersukacitalah berpengharapan, kuasa Tuhan pasti bisa memulihkan keadaan kehidupan saudara kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan renungan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan dengan menyanyikan buku WND nomor 28 ayat 1. Kami Jehovah si padane joma hamuluani halamas miroha siapa miroha marsagi gogomi debataki kaluahong naposira siana saja. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 23 yang berkata, "Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal." Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh dosa, semua umat manusia yang lahir ke dunia ini, yang lahir dari benih yang fana, disebut sebagai anak-anak dunia, anak-anak kegelapan, yang tidak layak memperoleh hidup kekal di sorga, yang tidak layak duduk bersama-sama dengan Bapa di rumah Bapa di sorga. Sebab seperti yang telah diwahyukan oleh Tuhan kepada Yohanes, kepada kita disampaikan bahwa orang yang turut serta duduk bersama-sama dengan Tuhan nanti di sorga hanyalah orang-orang kudus, yaitu orang-orang yang telah dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah melalui darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yaitu firman yang telah menjadi daging. Oleh Kristus yang mencurahkan darahnya di kayu salib, maka dosa-dosa umat yang percaya telah ditebus, sehingga orang percaya itu menjadi kudus dan menjadi anak Allah. Sehingga oleh darah Kristus yang telah menyucikan dosa orang yang percaya, maka orang yang percaya itu menjadi pewaris kerajaan Allah. Inilah jemaat Tuhan yang pertama sebagai perenungan bagi kita lewat nats ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, perenungan kedua yang disampaikan kepada kita lewat nats ini adalah sebagai umat yang telah diperanakan kembali oleh Allah melalui Tuhan Yesus, sebagai ranting yang telah dicangkokkan kembali ke dalam batang pohon,
Tentunya kita sebagai yang diperanakkan oleh Allah, kita harus hidup seperti Bapa, like father, like son. Sebagaimana Bapa, begitulah juga anak. Ibarat ranting yang dicangkokkan kembali ke batang pohon, maka kita yang telah diperanakkan kembali menjadi anak Allah haruslah menghasilkan buah, sebagaimana seharusnya buah yang dihasilkan oleh batang pohon kemana kita dicangkokkan. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, sebagaimana dikatakan dalam kitab Yohanes, dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai ayat 8, bahwa setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah, sebab Allah adalah kasih. Maka sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang telah diperanakkan kembali oleh Allah menjadi anak Allah melalui pengangkatan lewat penyucian oleh darah Kristus, maka sebagaimana Allah yang adalah kasih, yang telah melakukan sesuatu yang sangat berharga untuk kebaikan dan untuk keselamatan kita lewat lawatannya melalui Tuhan Yesus, yang sampai menyerahkan dirinya mati di kayu salib hanya demi dan untuk keselamatan kita. Jika perbuatan Allah Bapa kita demikian, maka harus seperti itu juga perbuatan kita sebagai anak Allah. Pikiran, perbuatan, serta sendi-sendi hidup kita haruslah membuahkan kasih kepada sesama kita umat manusia. Sebagai anak Allah, kita harus mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Kita harus hidup dan melakukan segala sesuatu itu menjadi berkat, membangun hidup sesama kita. Kita harus mempunyai rancangan dan menunjukkan perbuatan kita untuk kebaikan dan untuk keselamatan sesama kita. Maka dengan demikian jemaat Tuhan, kita harus berjuang untuk mempertahankan diri kita, untuk tetap diakui oleh Allah sebagai anaknya, lewat kegigihan kita untuk menghadirkan hidup kita sebagai kasih terhadap sesama kita sampai pada akhir hidup kita. Maka dengan demikian, kita akan turut menjadi pewaris kerajaan surga, menjadi orang yang dilayakkan untuk duduk bersama-sama dengan Bapa di surga. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau tetap setia melindungi, memberkati dan mengasihi kami. Ya Bapa, terima kasih buat sapaan-Mu atas kami hari ini. Kami masih Engkau layakkan untuk mendengarkan, untuk memperoleh nasihat dan tuntunan firman-Mu yang penuh kuasa untuk membuat hidup kami menjadi berlimpah berkat dan menjadi memperoleh keselamatan. Ya Bapa, biarlah kiranya kami masing-masing sebagai anak Allah, kami hidup di dalam kasih, karena Engkau adalah kasih yang telah Engkau buktikan lewat lawatan-Mu atas kami. Engkau telah menjadi manusia di dalam Kristus dan mencurahkan darah-Mu untuk menghapus dosa-dosa kami, supaya kami kudus, dan kami Engkau angkat menjadi anak-Mu untuk beroleh keselamatan. Sebagaimana Engkau adalah kasih, maka demikianlah kiranya kami juga adalah kasih. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, umat jemaat-Mu yang sedang sakit saat ini, yang dirawat di rumah sakit, yang dalam pemulihan di rumah, terlebih Tuhan untuk saudara kami yang sudah lama menderita sakit. Sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Ulurkan tangan-Mu, jamalah tubuh mereka, supaya mereka sembuh. Sebab oleh jamahan Tuhanlah, saudara-saudara kami jemaat yang sedang sakit saat ini bisa memperoleh kesembuhan. Lawatlah mereka Tuhan, sembuhkanlah mereka. Ya Bapa, kami mengucapkan terima kasih atas berkat tuntunan dan perlindungan yang Engkau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Engkau selalu setia menyertai dan memimpin perjalanan hidup mereka.
selama mereka melewati hari-hari tahun hidup mereka yang sudah berlalu, dan mereka memperoleh keselamatan hingga pada saat ini. Ya Tuhan, kami mohon perkenanan hati-Mu. Berkenanlah kiranya Engkau selalu menjadi penuntun, menjadi gembala, dan menjadi sumber berkat bagi mereka di tahun yang baru yang Tuhan tambahkan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini. Berikanlah Tuhan umur yang panjang, berikanlah kesehatan dan sukacita. Ya Tuhan, lindungilah kami satu hari ini. Berikan kekuatan, keselamatan bagi kami di dalam melakukan segala aktivitas dan segala pekerjaan kami. Biarlah Engkau yang memberkati hidup kami, memberkati hidup anak-anak kami, memberkati hidup keluarga besar kami dan saudara-saudara kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup kami, dan kuduskanlah kami dari segala dosa, supaya kami berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, kabulkanlah doa kami ini. Amin.